Selamat pagi saudara, selama 30 menit ke depan kami sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah dan Biro Kompas TV di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Selengkapnya bersama saya Claudia Carla hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Mulai informasi pagi ini di Jurnal Nusantara, Saudara, sebuah mobil travel yang mengangkut pemudik terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri, namun arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan panjang. Mundur. Peristiwa bermula saat kendaraan minibus travel melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek dengan membawa 15 pemudik dengan tujuan Brebes, Jawa Tengah. Namun tiba-tiba mobil mengeluarkan asap dari bagian dashboard mobil. Belasan penumpang atau pemudik seluruhnya berhasil menyelamatkan diri dan dievakuasi ke pos pengamanan dan pelayanan mudik terdekat. Kemudian yang terbakar itu mobil travel berisikan penumpang dan barang-barang para pemudik. Kemudian barang-barangnya habis terbakar. Kemudian ada satu unit sepeda juga di dalam mobil tersebut, minibus HS. Saudara, terjadi kecelakaan di ruas tol Pejagan Pemalang, kilometer 290 wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. 4 orang pemudik asal Bekasi meninggal dunia setelah mobil yang ditumpangi menabrak bus yang sedang berhenti di lajur darurat. Minibus melaju dari arah Jakarta ke Semarang diduga hilang kendali, kemudian oleng ke kanan dan masuk ke lajur darurat. Minibus tersebut lalu menabrak bagian belakang bus yang sedang berhenti untuk mengecek kondisi ban. Akibat kejadian ini, saudara, 4 orang meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang untuk penanganan lebih lanjut. Sementara satu korban berusia 3 tahun saat ini masih dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif. Tapi mencolok kan bus tabrak oke. Gambar bisnya bagus. Saya sendiri. Bisik. Di Madiun, Jawa Timur, saudara, seorang pengemudi terluka setelah truk tanpa muatan yang dikendarainya menabrak pohon di jalur mudik Madiun arah Ponorogo, Kota Madiun, Jawa Timur. Diduga sopir tidak konsentrasi saat mengemudi. Akibat kecelakaan ini, bagian kaki sopir terjepit di kabin kendaraan. Korban berhasil dievakuasi 15 menit kemudian dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono, Madiun untuk dirawat. Seorang warga lansia di Denpasar, Bali dilaporkan mengalami sakit dan segera dirujuk ke rumah sakit saat Hari Raya Nyepi. Dengan dikawal pecalang, petugas ambulans BPBD Kota Denpasar mendatangi rumah warga di Jalan Kartini, Denpasar, Bali. Proses evakuasi pun hanya dilakukan oleh petugas BPBD dengan pengawasan dari pecalang atau petugas keamanan adat. Meski ada larangan bagi warga untuk keluar rumah saat nyepi, namun hal ini tidak berlaku bagi warga yang sakit namun tetap harus didampingi oleh pecalang. Untuk dari tadi pagi itu ada beberapa sih, memang tidak sebanyak hari biasa tapi ada aja yang datang. IGD-nya kan tetap buka, lalu untuk rawat inapnya juga akan tetap buka 24 jam. Mungkin kalau ada pasien-pasien yang dijemput BPBD itu juga bisa diterima. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama arus mudik Lebaran, Polda Jawa Tengah hadirkan layanan Valet and Ride. Layanan ini bertujuan untuk memberi tumpangan kepada pemudik sepeda motor dari Brebes menuju Semarang. 4 bus yang berisi 80 pemudik asal Jakarta serta 2 truk pengangkut kendaraan roda 2 tiba di kantor Kepolisian Kota Besar Semarang
setelah berangkat dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Para pemudik yang rata-rata berasal dari Jakarta ini sengaja memanfaatkan fasilitas Valet and Ride untuk menghemat biaya perjalanan serta mengurangi kelelahan saat perjalanan jauh dari Jakarta menuju kampung halaman. Wah, alhamdulillah banget ini. Saya bersyukur banget, alhamdulillah. Soalnya dari Sepatan ke Ngawi ongkosnya mahal, Pak. Ya, bisa ngurangin biaya, tenaga juga. Bisa sampai 23 jam, Pak. Santai, karena motor tua masalahnya kan. Kita nggak bisa nyampainya aja. Terus habis bensin berapa? Bensin tuh ya sekitar bangsa 12 literan dah. Iya. Kurangin adanya Valet Ride ini ngurangi lah. Ya ngurangin, Pak. Ngurangin beban. Wah, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih sama bapak-bapak polisi bantu. Program Valet and Ride merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung kelancaran arus mudik serta meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi pada pemudik sepeda motor. Selain ada fasilitas bengkel gratis, pengecekan kesehatan gratis, serta bahan bakar gratis, pemudik juga akan dikawal menuju keluar kota Semarang untuk meneruskan perjalanannya. Bantu teman-teman pemudik yang menggunakan sepeda motor dengan kita bantu untuk mengangkut motornya dengan menggunakan truk towing dan juga membawa masyarakat ini dengan angkutan bus supaya bisa menghemat tenaga dengan harapan ketika dari Brebes ke Semarang mereka sudah cukup beristirahat bisa melanjutkan perjalanan ke kampung halaman terdekat. 1, 2, 3. Keberadaan Valet and Ride yang berlangsung selama arus mudik dan balik lebaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemudik, terutama pengguna kendaraan roda 2 yang melintas di Jawa Tengah. Heri Widodo, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Saudara, lebaran kali ini terasa berbeda bagi ratusan anak yatim dan duafa di Banda Aceh dan Aceh Besar yang tampak bahagia saat belanja baju baru untuk Idul Fitri. Bahkan sebagian baru pertama kali merasakan belanja di mal. Simak liputannya dari kawan-kawan Kompas TV Biro Aceh usai jeda. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. 1.000 jadi gudang bakar Parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet. Beli 1 leceng gratis saat makan. Hai, mau pesen apa? Gue top barista, top mochaccino double shot. Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir top coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati. Darings Food. You ever try something and like, wow, that's mie sedap. This hits. Ini pilihan saya, sedap banget. It's a world-class noodle that brings people together. Bold, rich, in every slurp. Ini rasa yang selalu disuka dari Indonesia hingga dunia. Sedapnya dari kualitas. Pedas banget. Mie sedap. Favorit saya, favorit semua. Dari Wings Food. Promo undian pasta gigi Barakat, periode Februari sampai Juli. Temukan kode unik dalam kemasan. Kirim via WhatsApp dengan format berikut. Menangkan hadiah menarik lainnya. Yuk beli pasta gigi Barakat, gigi sehat yakin Barakat.
sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Selamat Idul Fitri dari Wings Food. Minum 1 kaplet Caldana Flex setiap hari bila perlu. Caldana Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Caldana Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Diproduksi oleh Medicon. Anda kembali menyaksikan Jurnal Nusantara. Saudara, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, warga mulai berburu pakaian bekas di Pasar Wagean, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Keramaian terlihat di Pasar Wagean, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Beragam jenis pakaian ditawarkan, mulai dari kaos, kemeja, hingga celana, dijual para pedagang. Tak sedikit yang merupakan merek impor dengan kondisi masih baik meski hanya dibanderol harga ribuan rupiah. Kondisi ekonomi yang sulit membuat daya beli masyarakat menurun. Menggunakan pakaian bekas impor atau thrifting yang banyak dijual di pasaran menjadi alternatif bagi warga untuk tetap bisa merayakan Lebaran dengan baju baru. Harga baju thrifting di Pasar Wagean dibanderol mulai Rp5.000 hingga Rp15.000 per lembar. Jika membeli borongan, warga bisa mendapatkan diskon langsung dari pedagang. Nyari baju. Memang kalau Lebaran pasti cari baju di sini atau gimana? Enggak mesti juga sih. Cuman pengen aja nyari bagian ini kan ini terakhir ya. Maksudnya di minggu terakhir pas mau Lebaran gitu loh. Makanya rame banget. Kalau harganya sih ya standar aja sih kayaknya ya. Agak murah gitu. Agak miring maksudnya dari. Tapi kualitasnya masih bagus ya Bu? Masih bagus ya. Kalau harganya bajunya ini berapaan sih Bu? Harga kita mulai di untuk putri dan anak 2.400. Terus untuk yang biasa 5.000 sampai 15.000. Bagi mereka, thrifting atau aul-aul bukan sekedar pakaian bekas, namun menjadi harapan agar tetap bisa merayakan Lebaran dengan rasa percaya diri meski dalam keterbatasan. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Saudara, Lebaran kali ini terasa berbeda bagi ratusan anak yatim dan duafa di Banda Aceh dan Aceh Besar yang tampak bahagia saat belanja baju baru untuk Idul Fitri. Bahkan sebagian baru pertama kali merasakan belanja di mal. Simak liputan jurnalis Kompas TV Banda Aceh, Mutia Fatia Erlison berikut ini. Ya baik saudara, saat ini saya sedang berada di Plaza Aceh di mana sedang diadakannya program ikut membelanjakan 150 anak yatim dari Desa Ruko. Nah, kira-kira seperti apa jalannya teknis program ini? Kita sudah bersama dengan Bapak Basri Effendi selaku Ketua Tuhapun Gampung Ruko. Bagaimana Bapak kira-kira tujuan dari diadakannya program ini? Ya, tujuan program ini merupakan program swadaya masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, itu baik yatim maupun duafa, untuk mendapatkan baju lebaran seperti itu. Jadi kita bawa belanja baju lebaran. Oke, lalu bagaimana teknis dari mengajak anak-anak untuk bisa belanja ke sini, Bapak? Ya, teknisnya bahwa kita hari ini melakukan sebuah penggalangan dana dari masyarakat, ya. Kemudian kita data masyarakat miskin dan yatim. Ini bukan hanya dari Gampung Ruko, walaupun inisiatifnya dari Gampung Ruko. Ini program ini terlaksana kerjasama pemuda Dewan Dakwah dengan masyarakat Gampung Ruko. Jadi selain Ruko itu ada beberapa desa di seputaran kampus yang kita ambil anak yatimnya. Selain dari melibatkan banyak orang sendiri, Bapak, untuk proses perbelanjaannya sendiri, apakah mereka dengan dikasih insentif atau dengan kupon, Bapak? Ya, kita memberikan kupon ya, yang dari donasi itu masing-masing 400 ya. Kemudian donatur itu mendampingi yatim dan duafa ini.
Tapi kalau mereka tidak bisa datang, mereka bisa mewakilkan ke panitia seperti itu. Jadi mereka langsung belanja di sini. Oke, baik. Lalu bagaimana kriteria anak-anak yatim yang diajak Bapak? Ya, anak yatim yang kita ajak itu usia 12 tahun ke bawah, berarti usia SD sama TK lah. Usia SD dan juga TK. Apakah program ini sudah dijalankan bertahun-tahun atau tahun ini perdana Bapak? Ya, untuk program sebenarnya swadaya ini, kalau program belanja baju ini baru pertama, tapi sebelumnya kita juga sudah menggalang untuk sembako dan sebagainya. DPP ini untuk baju lebaran baru tahun ini dan kita membawa 120 orang. Lalu baik, terakhir Bapak, esensi dari diadakannya program ini apa sih Pak? Ya, sebenarnya sudah sederhana. Kita yang pertama itu ingin menyatukan hati, ya, membangun jembatan hati antara si miskin dengan si kaya, ya, sehingga mereka itu terikat secara emosional, ya, sesama masyarakat. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan sedikit kebahagiaan bagi masyarakat yang kurang mampu ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Nah, saudara, begitulah tadi informasi yang sudah kita dengarkan langsung dari Ketua Tuhaped Gampung Ruko terkait dengan proses perbelanjaan program yang sudah dijalankan untuk mengajak anak-anak berbelanja baju lebaran. Mutia Fatia Erlison, Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara, 1.506 narapidana mendapatkan remisi khusus Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Sementara sebanyak 9 anak binaan menerima pengurangan masa pidana khusus. 1.506 narapidana mendapatkan remisi khusus Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Pemberian remisi Nyepi diserahkan langsung Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS di Aula Lapas Narkotika Cipinang. Pemberian remisi dilakukan secara simbolik kepada perwakilan narapidana Lapas Narkotika. Selain itu, sebanyak 9 anak binaan menerima pengurangan masa pidana khusus. Pemberian remisi khusus Nyepi 2026 dilakukan berdasarkan surat keputusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026. Pemberian remisi berbeda-beda tergantung perilaku narapidana selama di tahanan. Namun pemberian remisi paling banyak adalah 2 bulan. Pemberian remisi Nyepi jadi yang terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Remisi Nyepi untuk seluruh Indonesia itu ada 1.506. Yang bebas hanya 4. Alhamdulillah cukup banyak. Ini salah satunya di Jakarta ada 7. Yang paling banyak adalah di Bali. Yang 1 bulan, ada yang 15 hari, dan ada juga yang 1,5 bulan. Itu maksimal 2 bulan, maksimal lagi bebas. Anggota Komisi 13 Rike Diah Pitaloka bilang, napi yang mendapatkan remisi Nyepi merupakan napi yang telah memenuhi persyaratan. Pastinya harus sudah sesuai prosedur, ya. Tidak mungkin remisi diberikan tanpa prosedur, ya Pak, ya. Karena alhamdulillah sekarang insya Allah semua prosedur itu juga diawasi dengan ketat begitu. Jadi dari sekitar 271.000 seluruh warga binaan, ada sekitar 4.000 orang yang beragama Hindu, dan pada peringatan Nyepi ini alhamdulillah 1.506 orang mendapatkan remisi. Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana telah melalui proses verifikasi sesuai dengan ketentuan administratif sesuai dengan peraturan perundangan. Penerima adalah napi yang berkelakuan baik serta menunjukkan perkembangan positif selama menjalani masa pidana. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Masjid Raya Mujahidin Pontianak, kebanggaan umat Muslim Kalimantan Barat, dibangun atas inisiatif tokoh Islam untuk menampung banyak jemaah. Simak liputan dari rekan-rekan Biro Kalimantan Barat usai jeda. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Ramen, yes! Wah, garamnya sedap. Legendaris Jepang, kata
Mie-nya lurus, kuahnya putih dan creamy. Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Mie-nya lurus diseruput ke putu. Ramennya the best. Pasti ramen ya. Dari Wings Food. Hai, mau pesen apa? Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir Top Coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Grade efektif angkat lemak piring, bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Ayah. Kakak, ayo cepat masukin barang-barangnya. Sebentar lagi kita berangkat. Iya ayah, mudik kita tahun ini bakalan macet nggak ya? Semoga enggak ya sayang. Kayak tahun 2025 kemarin, perjalanan mudik kita alhamdulillah aman dan lancar. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada kepolisian Republik Indonesia. Arus mudik lebih besar dari tahun lalu, tapi tanpa kemacetan yang berarti. Angka kecelakaan yang turun secara drastis. Korlantas Polri berkomitmen untuk terus melakukan transformasi digital secara menyeluruh dalam tata kelola manajemen lalu lintas. Karena Senyum Polantas adalah marka utama dalam melayani seluruh pemudik di tanah air. Dengan tagline Bapak Kapolri, mudik aman, keluarga bahagia. Semoga perjalanan mudik tahun ini aman, nyaman, tertib, dan lancar sampai tujuan. Saudara, Masjid Raya Mujahidin Pontianak menjadi salah satu masjid kebanggaan umat Muslim Kalimantan Barat. Pembangunan awalnya diinisiasi oleh tokoh-tokoh Islam Kalimantan Barat yang ingin membangun masjid yang representatif, tetapi bisa menampung banyak jemaah. Masjid Raya Mujahidin Pontianak, masjid terbesar di Kalimantan Barat ini, merupakan masjid kebanggaan umat Muslim Kalbar yang berdiri di tengah kota Pontianak. Pembangunan masjid megah ini berproses selama sekitar 64 tahun dari 1953 sampai 2017. Ide awal pembangunan Masjid Mujahidin pertama kali muncul saat tokoh-tokoh Islam Kalbar mengikuti kongres di Yogyakarta pada tahun 1949. Saat itu, peserta kongres juga mengikuti peresmian Masjid Suhada Yogyakarta. Dari sanalah muncul ide membangun masjid di Kalbar yang bisa menampung banyak jemaah dengan gedung representatif. Nah, para tokoh-tokoh yang berangkat menghadiri acara kongres tersebut sekaligus juga menghadiri acara peresmian masjid tersebut, maka timbul ide semangat untuk mendirikan masjid yang besar gitu kan, nah yang bisa menampung banyak umat, yang namanya hampir sama dengan Masjid Syuhada. Kalau Syuhada itu kan perjuangan, sama dengan Mujahidin, jihad, perjuangan juga. Pembangunan fisik masjid mulai dilakukan pada tahun 1976 sampai 1978 dengan gaya kubah masjid menyerupai payung yang bermakna memayungi semua umat di Kalbar. Lalu, pembangunan tahap terakhir masjid sampai bisa berdiri semegah sekarang dan mampu menampung 8.000 jemaah dilakukan di tahun 2011 sampai 2015 dengan anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Nah, masjid ini memiliki kapasitas ya, itu adalah kita gunakan untuk ibadah itu di lantai atas, lantai 2. Itu kurang lebih bisa menampung ada 5.000 jamaah. Itu kalau kita hitung saf itu adalah 53 saf. Satu safnya itu bisa 100 sampai 120 jamaahnya. Nah itu kemudian kalau jamaahnya membludak ramai, kita biasa juga memanfaatkan di
aula. Kita punya aula juga, itu bisa menampung kurang lebih 1.500 jamaah. Kemudian di selasar kiri dan kanan dan di depan itu, di depan aula itu juga bisa menampung kurang lebih 1.500. Jadi totalnya jamaah untuk masjid ini bisa menampung kurang lebih 8.000 jamaah. Masjid Raya Mujahidin dibangun sesuai arsitektur khas Kalbar dengan banyaknya tiang penyangga. Masjid memiliki 2 lantai dengan luas bangunan sekitar 60 kali 60 meter di atas lahan seluas 4 hektar. Di dalam masjid, pengunjung atau jemaah yang beribadah disajikan dengan interior megah. Keberadaan masjid juga kerap menjadi salah satu pusat wisata religi bagi wisatawan yang datang di Kalimantan Barat dan menjadi saksi sejarah keislaman di kota Katulistiwa. Di bulan Ramadan seperti saat ini, pengurus masjid kerap menggelar berbagai kegiatan untuk membangun keimanan jemaah dan mendorong lebih banyak umat muslim datang ke masjid, seperti kuliah zuhur, kuliah subuh, hingga kultum Ramadan. Doris Pardede, Bagus Suhanda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri dan saksikan Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Saya Claudia Carla, terima kasih dan sampai jumpa.